Hi guys, welcome back. Jadi aku lagi I'm so super happy karena tadi aku barusan dari locker ambil parcel aku yang aku beli di Amazon. Tebak aku beli apa? Jarang-jarang banget sih aku beli barang. Ini apa? Okay, so this is blender. Aku dari dulu udah pengen banget kayak minum minum atau makan sih? Minum smoothie, tapi nggak pernah kesampaian. So I'm gonna aku kayak bimbang kayak beli nggak ya beli kayak I was like, man, I'll just buy it. Like kalau beli baru bisa punya motivasi untuk buat terus kan, buat smoothies terus. Oh by the way, video kali ini aku mau bercerita lebih ke bukan bercerita ya, lebih ke mau berbagi. Jadi aku tadi nulis kayak misalnya kayak quotes atau pemikiran gitu kan, yang keren-keren terus kayak aku aplikasikan di hidup. Menurut aku kayak berbagi itu indah. Jadi aku kayak ada tulis beberapa. Ini berapa ya? Oh 15, wow. Dan aku mau sambil makan biar kalian semua ngiler. Tapi before that, I would like to open this. Bentar guys. Kenapa ya? Habisin uang nggak mau, tapi kalau kayak dapat barang baru happy. Padahal kan uang sendiri. Oh god, ini kayak package-nya bagus banget, sayang banget dimutilasi. Aduh, man. Welcome baby to the home. Oh, I'm screaming. My happiness so simple lah. Oh man, this is so good. Is la 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 la. Aduh, aduh, rusak pula belum pakai. Ya, kepalanya. You are gorgeous man. Ayo semangat yuk buat smoothie yuk. Ayo. Wow. Yes, akhirnya bro. Oke, anyway, taruh pinggir dulu. Sambil makan kita ngobrol. Jadi aku bakalan makan di pan. Jadi sebenarnya tadi aku udah masak. Ini online thingy aku kerja tadi kan ada break gitu kan bentar. Terus aku kayak langsung masak. Jadi the perks of online gitulah. Online thingy. Oke, aduh. Aku taruh keju. Ini ramyun by the way. Taruh keju, gambas, tomat, dan kawan-kawan sekalian. Oh gosh. Gak bisa makan di depan kamera. Okay, going on to the first one. It's not your job to heal everyone. Take care of yourself first. You can't pour from an empty cup. Okay, I think this one is so strong ya. Particularly karena aku pribadi nggak tahu lah ya. Cuman beberapa orang itu memang dilahirkan memiliki aura healing gitu loh. Jadi yang dia ketemu tuh orang-orang yang broken. Broken bukan berarti nggak punya value ya. Maksudnya ada masalah dan lain sebagainya. Aku pribadi kalau dari dulu nggak tahu kenapa
orang selalu deketin aku, maksudnya teman-teman gitu ya, bukan kayak deketin apa, kayak mereka dengan santainya bisa bercerita tentang masalah personal gitu. I was like, how can you trust me so dang deep? Karena baru kenal atau apa gitu kan. But setelah kayak reflect, I was like, yeah, perhaps cause like the aura gitu loh. So yeah, but you can't heal everyone. So don't try to heal everyone too, cause you heal yourself. Take care of yourself first. So dry already. Udah kering banget. Meow. Number 2. Life is unfair and never will be. If those who works the hardest are the richest, minors would be the richest. Ini menurut aku on point juga sih, straightforward banget kan. Ada hari itu aku, by the way ini semua quotes atau kata-kata atau pemikiran itu inspirasinya dari berbagai sumber ya. Karena menurut kata orang-orang tuh inspirasi merupakan fotokopi yang dimodifikasikan, ya kan? So, ada satu video hari itu aku nonton, dia bilang kalau misalnya orang yang bekerja paling keras itu adalah bakalan menjadi orang yang paling sukses, ya yang bekerja bangunan itu ya pasti menjadi orang paling kaya, paling sukses. Kalau misalnya orang paling pintar adalah orang yang paling kaya, maka itu profesor harusnya orang yang paling kaya. Kalau misalnya orang yang nggak tahu apalah, kayak ada beberapa gitu kan. So actually a lot of things happen. It's not about your only work hard gitu kan. Karena kan orang-orang kayak, gue udah kerja keras kayak babi buta sana sini, kayak udah kerja bagai kuda setiap 24 jam kerja terus, tapi nggak ada hasilnya atau nggak sesuai ekspektasi. Pemikiran kamu bakalan menjadi seseorang yang berbeda gitu kan. So the thing is, a lot of things happen, kayak banyak hal yang tidak bisa kita kontrol eksternal dari kita, kayak luck, which is apa namanya, luck, wait, my Indonesian keberuntungan. So keberuntungan itu ada guys. Oke, tapi kalau misalnya orang yang nggak kerja keras, kalau rely dengan keberuntungan juga gak bakalan bisa sih, bro. Kalau kamu cuma tidur di ranjang dan kamu berharap suatu saat nanti aku bakal menjadi sukses, apakah terjadi? Tidak lah ya. Okay, the third one, your life can change overnight, but those changes are not compounded overnight. Jadi ini satu hal yang aku buat sendiri sih sebenarnya. Aku kayak pemikiran sendiri kan. Ada orang-orang yang kayak tiap hari, bukan orang-orang sih ya, aku sendiri juga. Tiap hari itu rasanya kayak gini-gini aja, tapi setelah gini-gini aja, tapi kayak dalam setahun atau dalam beberapa kayak lamanya gitu, kok banyak banget berubah gitu kan. Jadi the thing is, atau kalian merasa pesimis gak sampai ke titik yang kalian harapin gitu kan. The thing is, changes happen in just 1 second. Tiba-tiba kamu misalnya dalam konteks misalnya buat YouTube, udah 5 tahun misalnya post, rutin banget post, gak pernah skip dan gak ada motivasi, gak pernah ada yang nonton pun tetap ada post. Dan tiba-tiba satu hari ada orang terkenal yang notice, atau ada pokoknya salah satu video mungkin booming dan tiba-tiba dia terkenal mulai dari sejak itu. Dan orang-orang pasti bilang, wih, lucky banget bro, dalam sekejap langsung berubah hidupnya. No, it's about that 5 years, 5 tahun yang diperjuangin konsisten itu yang mengubah hidupnya dalam 1 detik yang kamu pikirin itu. Does that make sense? Enggak. Kayak misalnya orang-orang gini, yang apa ya? Oh misalnya, aku nggak tahu sih yang pekerjaan lainnya, tapi misalnya musik gitu ya, music teacher, kenapa dibayar mahal dalam 30 menit dibayar mahal? Padahal cuma 30 menit kan. But the thing is not about that 30 minutes kan. The thing about
experience keahlian mereka yang membuat mereka mampu mengajarkan hal itu dalam 30 menit secara efektif, efisien, produktif. So orang-orang yang kayak, jadi the thing that results mereka deserve to get that high salary or stuff like that, karena mereka bukan karena 30 menitnya itu, tapi karena perjuangan kuliah, perjuangan pembelajaran itunya kayak di belakangnya membuat mereka mampu untuk melakukan itu pada saat ini juga. Oke, aku kayak bijak banget sih, sok bijak banget. Oke, yang keempat, nah ini deep banget sih, terutama adulthood ya, orang-orang kayak kita yang barusan beranjak dewasa. Swallow your pride. Take that job you think is beneath you, take it as a stepping stone. Jadi kebanyakan orang tuh kayak McD, kerja awal McD, kerjanya sikat-sikat baju orang, kerjanya sapu-sapu lantai, kayak memandang dirinya merasa kayak aku nggak mau lah lakuin hal itu, jorok banget, bukan aku banget, bla bla bla. Hey bro, setelah kamu tamat, kecuali keluarga kamu konglomerat atau punya perusahaan, gak bakalan bisa jadi miliuner langsung bro, langsung masuk perusahaan. Lu kira lo siapa? Jadi ya kita harus kayak misalnya jangan memandang diri sendiri terlalu tinggi, jangan juga merendahkan diri sendiri. So take everything as stepping stones. Jadi nggak semua hal yang terjadi pada saat ini itu mendiktat apa yang bakalan menjadi your future life. Jadi kamu misalnya nih apply ke FC, kan nggak berarti kamu passionate banget kan sama kaki ayam atau sama makan paha ayam, passionate banget menggoreng kentang goreng kayak, okay, you get what I mean, right? So stepping stones, no one knows like what you gonna be in the future. Jadi kamu nggak tahu gimana besar kontribusi hal-hal yang dianggap remeh kamu itu bakal berkontribusi besar untuk kedepannya. So that's why I think kayak ngapain aku malu. Soalnya ada hari tuh satu kali kan aku makan di Korean barbecue gitu, aku nggak tahu boleh mention nih gak, aduh nggak tahu lah, pokoknya udah beberapa kali, bukan orang yang sama ya, beberapa kali mereka malu, rasanya kayak mereka terciduk karena merampok sesuatu gitu, kayak ngapain merasa malu untuk hal yang kamu lakuin halal itu loh. Kayak kamu kerja dan kamu ketemu teman, ngapain kamu malu kayak untuk diketahui bahwa kamu kerja di sana? I mean like everybody works. Jangan malu untuk mulai dari kecil. Makanya orang-orang kan cenderung malu tuh kan, kayak mulai dari kecil atau merasa kayak aku gini banget, orang-orang gini banget. So everyone starts from small. Don't be afraid. We all start from small. Okay, nomor 5. Your parents don't live in the same generation as yours. Habitualize multi-dimensional perspective, not singular. So, this is what I thought about parents. Dan dengan pemikiran bahwa your parents live in different generations, you get the idea why they think differently. Because things change, perspectives change, everything just changed. So, society even changed a lot. So don't expect them to understand you if you don't understand them, if you can't understand them. So it's gonna be like harus saling mengerti, you know what I mean? Like you can't expect them to understand you if you can't understand them. So start from yourself, kayak mungkin cara mereka berbicara, cara mereka komunikasi dengan anak-anaknya tuh berbeda. Mungkin dulunya mereka gitu. Dulu mereka culture-nya atau beliefs-nya atau values-nya gitu. So try to understand that. Jangan kontradiksi, walaupun mungkin a lot of things like contradicting to your self-value. Try to communicate, try to talk. Kalau misalnya kalian punya pemikiran yang gimana bilangnya ya, kayak kamu positif, ini bakalan bisa menjadi hal yang lebih positif. Kalian komunikasikan, kalian act it out, kalian memberikan results ke mereka. Like when I started debating, my parents didn't know anything. Like my parents kan nggak tahu kan, dulunya debating kayak what's that? Kayak debating tuh melawan sama guru, melawan sama orang tua. Masa
baik gitu, dipelajari gitu. So the thing is, try to give them the results. Kayak, here's what I got. Here's what I got after this perspective or this hal-hal yang bisa mengubah pemikiran mereka dengan cara halus, bukan yang kayak enggak loh, papa mama salah loh, bla bla bla. So dengan cara halus baru bisa melunakkan hati. Wes. Aku lapar banget sih, sumpah. Okay. The sequence, at some point of life, you will eat lunch alone. I eat dinner alone right now, bro. So be comfortable with your own company. Okay, ini sebenarnya aku kayaknya dapat dari movie ya, kayaknya dari film atau drama atau mana ya. Jadi ya sebenarnya nih, menurut teman-teman pasti kayak, jadi kenapa kayak makan sendiri? Jangan anggap remeh. This one is quite powerful, especially karena kalau misalnya kalian merasa kesepian, kalian merasa segala sesuatu di dunia itu nggak ada yang mau menemani kamu. Kayak everyone, I feel in adulthood life, you need to master the art of being comfortable on your own company, being comfortable on your own self. Like, jangan expect everyone to just follow you, being loyal, stuff like that. Karena at the end of the day, you only have you. So be comfortable, like eating alone, go to the party alone, go to the picnic alone, go to the cafe alone, have a table for one please. So don't be embarrassed, karena for some people, melakukan segala sesuatu sendirian itu menakutkan, menantang, dan cenderung memalukan, karena rasanya tuh kayak kalau sendirian tuh kayak semua orang lagi lirik atau side eye kalian atau lebih kejam sama kalian. That's only your perspective, that's only your assumptions, that's only you and your mind. So when you're confident with yourself, you feel like positivity surrounds you. So yeah, that's it. Gak, ini panjang banget, harusnya aku buat part 2 aja. Aku buat part 2 aja deh.